Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Anda semua di channel Lentera Berkah ini untuk berbagi ilmu dan berbagi motivasi tentang kebaikan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Anda semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Di zaman sekarang perlu kita ketahui bahwasanya yang merusak ilmu adalah lupa. Orang sering mengandalkan alat bantu, handphone, e-book, atau laptop untuk menyimpan file-file ilmu pengetahuan, tetapi jarang membacanya sehingga akan mudah lupa. Terlebih budaya malas menghafal lebih mengandalkan mesin pencarian untuk mengetahui sesuatu, sehingga ini juga turut menyumbang budaya malas membaca dan menghafal sehingga rusaklah suatu ilmu itu. Selanjutnya adalah menyia-nyiakannya. Banyak ilmu yang berguna yang bisa dipraktekkan, yang sudah tertulis di kitab-kitab maupun yang sudah menjadi tayangan video di YouTube maupun media lain. Tetapi hanya sedikit sekali yang mempraktekkan ilmu itu. Banyak yang orientasinya adalah hanya uang dan uang saja. Seolah-olah semua dieksploitasi mengatasnamakan uang, tak peduli dampak kerusakan mental maupun material. Bahkan kerusakan ekosistem alam akibat terlalu sering mengeksploitasi alam tanpa mempedulikan kerusakan akibat eksploitasi itu. Seolah-olah ilmu tentang menjaga ekosistem alam agar terjaga keberlangsungan hidup yang harmoni nggak pernah ada. Atau hanya sebatas teori yang tak perlu diaplikasikan dalam kenyataannya. Bahkan seminar-seminar sering digelar dan disosialisasikan agar menjaga warisan alam. Tetapi yang terjadi di depan mata malah kerusakan yang semakin menggila. Bencana-bencana selalu mengintai akibat kerusakan alam. Ilmu juga seolah tak berguna apabila disampaikan kepada orang yang bukan ahlinya. Selain itu, sesuatu jika diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tinggal menunggu kehancurannya. Ini adalah bagian dari konsistensi amanah suatu ilmu. Terlebih ilmu agama. Yang merusak agama ada 3 hal. Yang pertama adalah ahli fikih yang berbuat maksiat. Ini tentunya sangat membahayakan keberlangsungan agama, karena mereka yang ahli fikih justru melanggar dengan berbuat maksiat, maka akan banyak dicontoh oleh orang-orang awam. Bahkan orang di luar Islam akan enggan masuk Islam karena melihat yang ahli agama saja berbuat kemaksiatan. Inilah yang disebut keindahan Islam tertutup oleh umat Islam. Karena ajaran-ajaran Islam tidak menjadi pijakan, tidak menjadi jalan hidup umat Islam sendiri. Sistem ekonomi, sistem pendidikan, bahkan tatanan sosial. Kenapa tidak mengacu sistem Islam sendiri, malah memilih sistem yang bukan Islam, yang hanya berorientasi kepada materialistis saja. Hal ini diperparah dengan pemimpin yang tidak mengenal Islam. Mereka memimpin jutaan umat Islam tetapi tidak mengerti sistem sosial, ekonomi, pendidikan Islam. Maka pemimpin yang seperti itu cenderung akan membuat kebijakan yang jauh dari tatanan Islam. Maka yang sangat dirugikan adalah umat Islam itu sendiri. Akan mengalami penderitaan, kemerosotan, dan ketertinggalan dalam berbagai sektor kehidupan. Ditambah lagi keadaan seorang mujtahid yang bodoh. Bukan kapasitasnya untuk berbicara agama, tetapi banyak yang mempercayainya karena faktor terkenal dan kepiawaiannya dalam menyampaikan sesuatu, sehingga apabila ia salah pun masih banyak yang akan mempercayainya. Terlebih media sosial yang menjadi asupan setiap hari bagi orang-orang awam. Mereka mengambil guru siapa saja yang dirasa cocok tanpa mengklarifikasi kebenaran yang disampaikan. Masih belum terlambat untuk menyadari semuanya, selama masih ada kesempatan menjadi yang lebih baik dan dimulai dari hal-hal yang kecil, dimulai dari diri sendiri dan tidak menunda untuk berbuat kebaikan. Semoga bermanfaat dan Islam terjaga dengan adanya orang-orang yang konsisten mengamalkan ilmunya, orang-orang yang berbuat kebaikan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.